Pak Andreas kemarin sudah menawarkan di beberapa korwi, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa dapat bisa menduduki sekjen tersebut. Pada hari kemarin, hari Kamis, hari Rabu, itu saya datang di paguyuban sebagai perwakilan Semampir. Saya mengiyakan ketika suara aklamasi menjadikan untuk sekjen yang baru, yaitu Mbak Nunu dan Pak Gatot sebagai wakil sekjen. Dan kita tidak berandai-andai bahwa kita tidak akan digusur. Saya yakin kalau kita sudah mengeluarkan dana banyak, tentunya kalau sudah penataan itu berjalan, saya kira ini tidak digusur adalah warganya sendiri, bukan karena pengurus atau siapa saja yang ada di sini. Tetapi kalau itu kita tata, tentunya kita tidak akan digusur. Mari, apa kekurangannya? Mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi kita itu paguyuban yang mandiri nantinya. Kita adalah organisasi rakyat yang kuat dan mandiri. Dalam arti gini, kuat itu kalau maupun kita kuat kalau cuma terdiri dari satu kampung, itu untuk menghadapi kita, yang kita hadapi kan bukan orang kasarannya orang ejlek-ejlek gitu kan, bukan. Pejabat-pejabat yang lebih pengalaman, juga lebih oke segalanya. Dalam arti kuat di sini kita tergabung dalam beberapa kampung yang ikut dalam PWSS. Selain itu, selain mereka sebelumnya belum masuk PWSS, kita rangkul. Contohnya sekarang yang udah masuk yaitu Kampung Baru dan Bratajaya. Dulu belum, karena juga terpecah-pecah. Sekarang alhamdulillah setelah kita dekatin, akhirnya mereka masuk dan mereka juga punya KTA. Ibu-ibu kan sampun gadang nggih KTA, anu sampun nggih. Nah, itu kekuatan kita. Jadi kekuatan kita itu juga dari pikiran dalam arti kritis dalam berpikir, juga pandai. Selain pandai lah, pandai cuma pandai aja ya. Terus dia itu istilahnya itu cuma bisa ngomong, pintar ngomong aja. Tapi waktu kita aja nemui siapa ndak mau kan, otomatis kan cuma pintar aja. Kalau dalam PWSS kita minta kritis itu dalam arti pikiran dan tindakan. Dia pandai, oke, kita terima. Tapi dalam bertindak mereka juga harus mau. Jadi berpikir secara tindakan, kritis, dan juga harus berani. Terakhir pada akhirnya kita harus berani kan. Jadi menghadapi siapa-siapa aja kita harus berani. Peran dalam PWSS itu untuk mewujudkan cita-cita yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, PWSS akan memperjuangkan kampung-kampung dari segala penggusuran tanpa membedakan status kampung itu, apakah mereka ada RW, RT, atau istilahnya belum ada izin. Tidak, selama mereka tinggal di Setrengkali, kita akan perjuangkan mereka dari penggusuran. Ini kelihatannya dituntut untuk melayani, ya, bukan dilayani. Nah, kok itu kalau misalnya itu dilayani, artinya kita ini memang harus turun ke bawah. Selama ini anggapannya bahwa pengurus sih kok enak kan gitu, nggak turun ke bawah. Apa yang terjadi di bawah, misalnya penderitaan dari rakyat Pak Kacung ini misalnya kan gitu, apa masalahnya ini tidak tersampai ke atas itu. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian kalau dari periode ke periode itu memang mengalami seakan-akan ini ada penurunan gitu ya di dalam persoalan-persoalan. Misalnya kita terlalu lama di dalam menjabat misalnya,
terlalu tua atau kinerjanya kurang bagus. Jadi perlu ada peremajaan. Sekjennya perempuan ini sungguh-sungguh tidak kita rekayasa, bukan karena pesanan dari pusat harus perempuan jadi kemudian yang terpilih gitu. Ini satu proses yang memang kemarin itu kita kita buat sedemokratis mungkin gitu ya, dan dari orang yang muncul ada Iwal Sokeng, Menguji, Said, termasuk dan Mas Gatot, akhirnya mengerucut pada Mbak Nunung karena semua orang termasuk Mas Kacung juga yang dicalonkan. Nah, dari semua yang dicalonkan ternyata kan mereka punya alasan masing-masing gitu ya, sehingga bukan alasan menghindar saya kira, tapi karena memang ada kondisi-kondisi yang tidak mungkin mereka untuk mengambil posisi itu, sehingga mereka ini yang paling siap. Dan kemudian Mbak Nunung meminta kesediaan Mas Gatot untuk mendampingi. Jadi ini memang sungguh dari proses yang alamiah itu, dan Mas Gatot juga kemudian bersedia, dan akhirnya mereka menjadi pasangan sekjen dan wasekjen. Nah, saya kira memang sudah waktunya sih perempuan untuk diberi kesempatan lebih luas di paguyuban ini, karena mayoritas kan sebenarnya yang menggerakkan di bawah itu banyak perempuan gitu. Nah, 8 tahun itu paguyuban itu dipimpin sama laki-laki. Saya pikir gantian lah ya. Coba yang perempuan sekarang yang megang. Nah, yang senior-senior kayak Pak Andreas, Pak Amali, saya kira harus sudah pada posisi yang membina. Harus pada posisi yang membina, memberi apa? Ya kalau di tubuh yang saya. Memang harapan saya seorang pemimpin itu harus mengedepankan audiensi, jadi harus sering turun. Jadi pemimpin secara kesannya itu akan saya ingat-ingat ya sebagai pelayan, jadi tidak mau dilayani.